Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Kalah dari Bodo Glimt, Capello yakin Inter bisa bangkit di San Siro, di lapangan normal mereka berubah. Kekalahan 1-3 yang diderita Inter Milan di markas Bodo Glimt pada leg pertama playoff Liga Champions memantik banyak analisis tajam. Salah satunya datang dari mantan pelatih legendaris Italia, Fabio Capello, yang meyakini bahwa Nerazzurri masih punya peluang besar membalikkan keadaan saat bermain di kandang. Berbicara di studio Sky Sport, Capello menilai Inter benar-benar dibuat tidak nyaman oleh gaya permainan agresif Bodo Glimt. Klub Norwegia itu disebut tampil dengan intensitas tinggi, kompak, dan sangat cepat dalam transisi. Bodo sudah menunjukkan hasil-hasil besar sebelumnya. Mereka bermain seperti futsal, lapangan terasa sempit, sangat cepat, selalu rapat, dan langsung menekan lawan, ujar Capello. Menurutnya, Inter kesulitan mengembangkan permainan karena tekanan konstan yang diberikan tuan rumah. Penguasaan bola yang biasanya menjadi kekuatan tim asuhan Christian Cifu tidak berjalan efektif. Inter menderita dan hanya punya sedikit peluang. Mereka hampir tidak kehilangan bola dan cepat merebutnya kembali. Mereka tidak memberi Inter kesempatan bermain dengan tempo yang lebih rendah. Biasin kritik sikap Inter lawan Bodo Glimt, terlalu santai, seperti piknik. Kekalahan Inter Milan di ajang UEFA Champions League dari Bodo Glimt memicu sorotan tajam. Jurnalis ternama Italia, Fabrizio Biasin, melontarkan kritik pedas terhadap performa Nerazzurri yang dinilainya tampil dengan pendekatan terlalu santai di Norwegia. Berbicara dalam siaran langsung di kanal Twitch FC Inter 1908, Biasin menilai Inter tidak menunjukkan mentalitas yang biasanya menjadi kekuatan mereka musim ini. Menurut Biasin, Inter seolah memainkan laga tersebut tanpa intensitas maksimal. Saya merasa Inter menjalani pertandingan itu hampir seperti piknik di Norwegia. Babak pertama cukup baik, tapi babak kedua sangat buruk. Inter bermain dengan cara yang keliru dalam banyak aspek, ujarnya. Ia menyoroti 2 gol yang bersarang dengan pola serupa, menunjukkan kurangnya konsentrasi dan organisasi pertahanan. Mereka kebobolan 2 gol yang sama. Biasin bahkan menyebut ada kecerobohan yang sebelumnya belum pernah ia lihat dari Inter musim ini. Taik Sports pastikan cedera Lautaro Martinez tak parah, Inter bisa bernapas lega. Kabar terbaru datang dari kubu Inter Milan terkait kondisi sang kapten, Lautaro Martinez, setelah sempat membuat publik Nerazzurri cemas akibat cedera saat menghadapi Bodo Glimt. Laporan dari media Argentina membawa angin segar, cedera tersebut tidak tergolong serius. Dalam laga kontra Bodo Glimt, Lautaro terlihat menahan sakit di bagian betis sebelum akhirnya ditarik keluar lebih awal. Situasi ini langsung memicu kekhawatiran besar, mengingat peran vital sang striker dalam skema permainan Inter musim ini. Pasca pertandingan, pelatih Christian Cifu mengonfirmasi bahwa pemain asal Argentina itu memang mengalami masalah pada otot betisnya. Ekspresi khawatir Cifu dalam konferensi pers semakin menambah spekulasi bahwa cedera tersebut berpotensi serius. Menurut jurnalis Gaston Edul dari Taik Sports, Lautaro Martinez tidak mengalami lesi atau robekan otot yang parah. Sumber tersebut menyebutkan bahwa cedera yang dialami hanyalah gangguan otot betis berupa strain atau peregangan, artinya, Lautaro kemungkinan besar hanya akan absen selama beberapa pekan, bukan berbulan-bulan seperti yang sempat dikhawatirkan. Inter siapkan upaya baru rekrut Manu Kone, Cifu inginkan upgrade di lini tengah. Inter Milan, dilaporkan belum menyerah dalam perburuan gelandang andalan AS Roma, Manu Kone. Setelah gagal mendapatkan sang pemain pada bursa transfer musim panas lalu, Nerazzurri kini bersiap melancarkan pendekatan baru di akhir musim. Laporan dari media Italia, L'Interista, menyebut bahwa Inter tetap menaruh minat besar terhadap gelandang timnas Prancis tersebut, dan menjadikannya sebagai salah satu prioritas utama untuk memperkuat lini tengah. Musim panas sebelumnya, Inter sebenarnya sudah mencoba mendatangkan Kone.
Namun, Roma sama sekali tidak berniat melepas gelandang yang mereka anggap sebagai pilar penting tim. Pelatih saat itu, Gian Piero Gasperini, disebut turut menghalangi potensi transfer tersebut. Situasi itu membuat Inter mengalihkan fokus, dan akhirnya merekrut Andy Diouf dari RC Lens sebagai alternatif. Meski sudah mendapatkan Diouf, ketertarikan Inter terhadap Kone tak pernah benar-benar padam. Pelatih Inter saat ini, Christian Cifu, dikabarkan melihat Kone sebagai sosok yang mampu meningkatkan kualitas lini tengah Nerazzurri. Kone dinilai memiliki energi, mobilitas, dan agresivitas yang cocok dengan karakter permainan Inter. Bahkan, laporan menyebut Cifu memandang Kone sebagai peningkatan dibanding dua nama senior di skuad saat ini, Henrikh Mkhitaryan dan David Fratesi. Inter ajukan proposal verbal untuk Gaet Muharemovic, detail gaji sudah dibahas. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer musim panas mendatang. Inter Milan dikabarkan tengah menyiapkan langkah serius untuk merekrut bek muda Tarik Muharemovic dari Sassuolo. Informasi ini diungkap oleh jurnalis transfer ternama Matteo Moretto melalui kanal YouTube milik Fabrizio Romano. Laporan tersebut menyebut Inter sudah mengambil langkah konkret, bukan sekadar memantau. Muharemovic, bek tengah kelahiran 2003, menjadi salah satu kejutan musim ini di Serie A. Penampilannya bersama Sassuolo membuat namanya naik daun, baik di Italia maupun di luar negeri. Bek bertinggi badan ideal ini dikenal memiliki kemampuan duel udara kuat, distribusi bola rapi, serta keberanian dalam membangun serangan dari lini belakang, kualitas yang sangat dicari dalam sepak bola modern. Yang membuat kabar ini semakin serius, Inter disebut telah menyampaikan proposal verbal kepada agen Muharemovic. Pembicaraan bahkan sudah menyentuh aspek gaji dan proyek jangka panjang. Tak hanya itu, kontak antar klub juga telah terjalin. Hubungan baik antara Inter dan Sassuolo diyakini menjadi faktor penting dalam memperlancar proses negosiasi. Golden Boy Inter, Pio Esposito melejit, peringkat ketiga dunia dalam kenaikan nilai pasar. Bintang muda Inter Milan, Francesco Pio Esposito, terus mencuri perhatian. Setelah kembali ke San Siro musim panas lalu, striker 20 tahun itu mengalami lonjakan nilai pasar yang luar biasa, bahkan menempati posisi ketiga di dunia dalam hal peningkatan valuasi pemain selama 12 bulan terakhir. Laporan dari Football Benchmark via FC Inter 1908 mengungkap bahwa nilai pasar Pio Esposito melonjak drastis sejak Desember lalu, menegaskan statusnya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Eropa saat ini. Perjalanan kenaikan Pio Esposito tidak terjadi secara instan. Musim lalu, ia menjalani masa peminjaman penuh di Spezia Calcio dan tampil konsisten di Serie B. Ketajaman serta kematangan permainannya berkembang pesat, membuat namanya semakin diperhitungkan. Penampilan gemilang tersebut meyakinkan pelatih baru Inter, Christian Cifu, untuk mempertahankannya di skuad utama musim ini. Bahkan, Cifu disebut secara aktif meminta manajemen menolak sejumlah tawaran besar yang datang pada bursa transfer musim panas. Ketertarikan dari klub-klub besar Eropa mulai berdatangan, termasuk Arsenal yang dikabarkan memantau situasi sang striker. Inter Milan siap revolusi skuad pada musim panas, dimulai dengan kembalinya Stankovic. Revolusi skuad musim panas Inter Milan dikabarkan akan dimulai dengan langkah emosional sekaligus strategis, memulangkan anak hilang mereka, Alexander Stankovic, dari klub Brugge. Menurut laporan L'interista, gelandang muda asal Serbia itu kemungkinan besar akan menjadi rekrutan pertama Nerazzurri pada bursa transfer musim panas mendatang. Musim panas lalu, Inter melepas Stankovic ke klub Brugge dengan nilai transfer sekitar 9,5 juta euro. Namun, manajemen klub Italia itu menunjukkan visi jangka panjang dengan menyertakan klausul pembelian kembali senilai 23 juta euro. Kini, setelah melihat perkembangan pesat sang pemain, Inter Milan disebut telah memutuskan untuk mengaktifkan klausul tersebut. Artinya, Stankovic akan kembali ke San Siro hanya satu musim setelah kepergiannya.
Langkah ini mencerminkan strategi modern Inter, menjual untuk memberi ruang berkembang, lalu memulangkan pemain saat nilai dan kualitasnya meningkat. Mengeluarkan 23 juta euro untuk pemain yang sebelumnya dijual 9,5 juta euro memang tampak seperti keputusan mahal. Namun dalam konteks perkembangan performa dan potensi nilai pasar, langkah ini bisa menjadi investasi cerdas.